Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hayakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan kepada al-ikhwah al-kiram. Insyaallah malam hari ini kita akan belajar ilmu nahwi, ilmu tata bahasa Arab. Modulnya sudah Ana sampaikan, sudah Ana kirimkan di grup ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwat al-kiram, sebelum masuk ke ilmu nahwu, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu apa itu ilmu nahwu. Ya. Sebelum kita mempelajari sebuah fan ilmu, sebelum kita mempelajari sebuah disiplin ilmu, kita harus mengetahui terlebih dahulu secara umum tentang ilmu tersebut. Atau biasanya dikenal dengan al-mabadi al-asyarah. Ya. Pondasi-pondasi yang 10. Dengan pondasi-pondasi yang 10 inilah kita bisa mengetahui eh, seputar disiplin ilmu tersebut. Nah, teman-teman, barakallahu fikum. Eh, ini mukaddimah ya, pengantar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kalau bahasa Indonesianya itu ilmu tata bahasa Arab ya, atau grammar bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris namanya grammar ya. Kalau di bahasa Arab punya juga grammar ya. Namanya itu ilmu nahwi ya. Kita perlu tahu apa itu ilmu nahwu ya. Yang ada di hadapan kita ini ana membawakan ta'arif ilmu nahwu yang dibawakan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau seorang muhakkik ilmu nahwu ya, banyak sekali tahqiqat beliau di ilmu nahwu. Yang ada di hadapan kita ini adalah uh, apa yang beliau tulis dalam syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, yaitu di kitab At-Tuhfatu As-Saniyah. Nah, apa sih ilmu nahwu itu? Nah, perlu kita baca sedikit ya. At-ta'rifu kalimatu nahwin tutlaku fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Minha al-jihatu takulu dhahabtu nahwa fulanin ay jihatahu wa minha asyibhu wal mislu takulu Muhammadun nahwu aliyin ay syibhuhu wa misluhu. Nah, jadi yang ana garis bawahi di sini adalah pengertian ilmu nahwu ya. Kata nahwu itu secara bahasa bisa diterjemahkan al-jihatu ya, al-jihah, arah ya. Secara bahasa juga bisa bermakna asyibah. Asyibah itu mirip ya atau serupa. Begitu juga dengan misal. Ya, artinya seperti. Ada makna ilmu nahwu secara bahasa yang dikumpulkan oleh sebagian ahli nahwu dalam baitnya. Qasdun wa mislun jihatun mikdaru kismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Ya. Qasdun. Ya, ini masih berbicara tentang ilmu nahwu secara bahasa ya. Pertama qasdun. Qasdun wa mithlun jihatun mikdaru kismun wa ba'dun qalahul akhyaru.
Apa itu qasdun? Maksud. Ya. Ilmu nahwu bermakna maksud. Kemudian yang kedua, wamitlun. Wamitlun itu seperti, ya. Jihatun, arah atau sisi. Mikdaru, ya, takaran atau ukuran. Qismun, bagian. Wa ba'dun, sebagian. Qalahul akhyaru, ya. Qalahul akhyaru sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli nahwu. Jadi beberapa makna nahwu secara bahasa tadi, ya. Kemudian kita perlu juga mengetahui apa sih ilmu nahwu itu. Nah, ilmu nahwu itu adalah, ya, ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, yang dimana kaidah ini, dari kaidah inilah bisa diketahui hukum-hukum harokat akhir dari kata Arab, ya, pada kondisi tarkibnya, pada kondisi susunan katanya, baik itu berupa i'rab maupun bina. Ya, jadi seperti itu. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman, ya. Ilmu nahwu itu dia berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan harokat akhir dari sebuah kata bahasa Arab. Misalkan Zaidun, ya. Zaidun sewaktu-waktu dia bisa jadi Zaidan, sewaktu-waktu bisa jadi Zaidin. Misalkan hadza Zaidun. Kemudian ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Teman-teman perhatikan harokat di huruf dal, ya. Pertama Zaidun, kedua Zaidan, ketiga Zaidin. Berubah-ubah, ya. Nah, di sini wilayahnya ilmu nahwu, ya. Wilayahnya ilmu nahwu. Berbicara tentang hukum-hukum harokat akhir dari sebuah kata. Ya, berbeda dengan ilmu sorof. Insya Allah kita besok akan mempelajari ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu dia berbicara tentang perubahan sigohnya, ya, perubahan bentuk kata. Kalau ilmu nahwu dia berbicara tentang hukum harokat akhir dari sebuah kata. Seperti itu, ya. Jadi simpelnya ilmu nahwu secara bahasa, ya, maknanya banyak. Bisa qasdun, maksud, bisa mislun, seperti jihatun, arah, mikdaru, ukuran, kismun, bagian, wa ba'dun, sebagian, ya, masih banyak lagi mana-mana yang lain. Jadi mana nahwu, kata nahwu ini dipakai oleh orang Arab. Adapun ilmu nahwu secara istilah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang dimana dengan kaidah ini kita bisa mengetahui, ya, hukum harokat akhir dari sebuah kata. Misalkan Zaidun, kita lihat harokat akhir di huruf dalnya. Apakah dia berharokat dhammah? Apakah dia berharokat fathah? Apakah dia berharokat kasroh? Nah, seperti itu, ya. Perlu juga kita ketahui, ya, bahwa bahasa Arab itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang al-lughatul arabiyyah. Kalau kita berbicara tentang al-lughatul arabiyyah, itu artinya adalah ilmu skill bahasa Arab. Seperti berbicara bahasa Arab, mendengar bahasa Arab, menulis bahasa Arab, ya, membaca bahasa Arab. Itu namanya ilmu skill, ya, ilmu skill berbahasa Arab, atau dikenal dengan al-maharatu al-arba' al-lughawiyah, atau al-maharatu al-lughawiyah al-arba', ya, skill bahasa yang 4. Itu al-lughatu al-arabiyah. Kemudian yang kedua, anil lughatil arabiyah. Kalau anil lughatil arabiyah itu dia berbicara tentang ilmu bahasa Arab. Apa aja itu? Nahwu, sorof, balaghah, arud,
An-Nusus Al-Adabiyah, Al-Adab Al-Arabi, dan lain sebagainya yang merupakan cabang dari ilmu bahasa Arab itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, jadi bahasa Arab itu secara garis besar dia dibagi menjadi dua. Pertama adalah Al-Lughatul Arabiyyah, itu dia ilmu yang berbicara tentang skill bahasa Arab yang empat, ya. Berbicara bahasa Arab, mendengar bahasa Arab, eh, menulis bahasa Arab, kemudian berbicara bahasa Arab, mendengar bahasa Arab, menulis bahasa Arab, membaca bahasa Arab. Ini Al-Lughatul Arabiyyah. Yang kedua, Anil Lughatil Arabiyyah. Ya, ilmu yang berbicara tentang eh, ilmu-ilmu bahasa Arab itu sendiri. Seperti nahwu, sorof, balaghah, arud, an-nusus al-adabiyah, al-adab arabi, dan lain sebagainya. Jadi ada dua ya. Ada al-lughatul arabiyyah dan ada anil lughatul arabiyyah. Senin sampai Rabu kita sudah belajar al-lughatul arabiyyah. Kita mempelajari skill-skill bahasa Arab. Sekarang kita mempelajari tentang anil lughatul arabiyyah ya, ilmu inti bahasa Arabnya ya. Taib, seperti itu. Barakallahu fikum. Itu sekedar mukaddimah ya, biar kita ada gambaran. Oh, anak sedang sekarang ini sedang mempelajari apa sih gitu kan. Bukannya bahasa Arab itu ya bahasa Arab. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa menggabungkan dua hal ini, kita bisa menguasai al-lughatul arabiyyah, kita eh, apa namanya? Kita ada kemampuan dalam skill bahasa Arab dan juga kita memiliki kemampuan dalam nahwu sorob dan lain-lain. Insya Allah itu akan memudahkan kita atau itu akan menjadikan bahasa Arab kita kuat ya. Mengapa? Karena skill bahasa Arab kita kuat, kaidah bahasa Arab kita juga kuat. Nah, jadi jangan miring sebelah ya. Skillnya lemah, kaidahnya kuat. Tapi harus imbang ya. Skillnya oke, kaidahnya juga bagus. Itu insya Allah akan kerasa sekali adzauq al-lughawinya. Akan kerasa sekali rasa bahasa Arabnya. Nah, baik. Sekarang, baik. Tunggu sebentar. Hasanan, sekarang kita masuk ke pembahasan ini ya. Pembahasan inti kita sekarang. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ya. Di antara antum mungkin ada yang sudah familiar dengan ilmu nahwu ya. Sudah pernah belajar dengan gurunya. Ada yang belum sama sekali ya. Jadi berbagai macam latar belakang. Insya Allah kita akan sama-sama belajar bareng ya. Taib. Al-kalimah ya. Al-kalimah itu dalam bahasa Arab artinya kata. Ya. Kata. Kalau kita katakan dalam bahasa Arab, al-kalimatu itu artinya kata. Tapi kalau al-jumlatu itu maknanya adalah kalimat. Ya. Kalau kita berbicara tentang al-kalimah itu satu kata. Ya, satu kata. Kalau al-kalimat jamaknya ya, kata-kata. Kalau dia al-jumlah itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Bagaimana teman-teman lihat di sini ya, al-kalimah, kalimat di sini kata ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Pertama isim. Isim ya, isim itu kata benda simpelnya. Yang kedua fi'il.
Fi'il itu kata kerja. Yang ketiga huruf, ya. Huruf. Nah, ada yang mengartikannya kata penghubung seperti itu. Nah, jadi al-kalimah kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, ya. Jadi di kitab manapun teman-teman sekalian dapati pasti tidak terlepas dari 3 hal ini. Kalau nggak isim, kalau nggak fiil, huruf, ya. Nggak mungkin melenceng dari 3 hal ini, ya. Misalkan teman-teman sekalian buka buku berbahasa Arab. Nah, dalam buku berbahasa Arab ini pasti tidak terluput dari 3 hal ini. Pasti di situ ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata penghubung. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kata yang pertama, isim. Ya, isim. Isim itu artinya apa, Ustadz? Isim itu di sini, ya, bisa bermakna nama, ya, isim, ya. Isim itu maknanya banyak di sini disampaikan oleh penulis, ya. Isim itu artinya bisa nama. Namanya apa? Seperti benda atau alat. Maktabun, meja, ya. Meja. Meja, benda. Kemudian nama yang kedua nama orang. Kalau nama pertama itu nama benda, ya, seperti maktabun, meja, apalagi kalamun, itu termasuk benda. Kemudian jenis nama yang kedua orang. Orang, ya, nama orang seperti Aliyun. Aliyun itu isim, ya, karena dia masuk ke jenis nama orang, ya. Kemudian jenis jenis nama yang ketiga hewan seperti kitun, kalbun, ta'irun. Nah, itu isim. Kemudian nama jenis yang keempat tumbuhan, ya. Seperti syajarotun, pohon, itu isim. Kemudian nama tempat, ya. Makkah. 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 Antum tahu kan Makkah? Iya, itu ya Makkah yang ada di Al-Mamlakatu Al-Arabiyah As-Saudiyah, ya. Baik. Kemudian ya, tadi kan isim jenis pertama adalah nama, ya. Nama itu bisa nama benda seperti maktab, nama orang Ali, nama hewan kitun, nama tumbuhan syajarotun, pohon, nama tempat Makkah. Kemudian arti isim yang kedua kata ganti, ya, kata ganti. Kata ganti itu sering juga kita dapati seperti domir, ya. Kata ganti itu dalam bahasa Arab namanya domir. Domirun, kata ganti. Contohnya apa, Ustadz? Ana. Ana kata ganti. Anta, kata ganti. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah belajar sorob, ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu semua adalah domir. Kata ganti. Kalau di sini kata gantinya huwa. Huwa artinya dia. Ya, jadi kata ganti itu dalam bahasa Arab banyak, ya. Adapun di sini dicantumkan satu aja biar memudahkan.
Nanti insya Allah di tingkat lanjutan antum akan mempelajari jenis-jenis domir ya, anwa'u ad-domair ya, jenis-jenis kata ganti. Kemudian arti isim yang ketiga kata tunjuk ya. Hadhihi, hadhihi ya. Misalkan hada jawal, hada ini kata tunjuk. Hada. Contoh lain. Hadhihi misalkan apa? Ya nggak ada sapu. Nah, jadi misalkan ada sapu. Hadhihi miknasah. Ini sapu. Ya. Kata tunjuk. Hada, hadani, haulai, dan seterusnya. Yaitu kata tunjuk. Jadi kita sudah mengambil 3 arti isim ya. Arti isim yang pertama, nama. Arti isim yang kedua, kata ganti. Arti isim yang ketiga, kata tunjuk. Kemudian, arti isim yang keempat adalah angka atau al-adad. Angka. Angka itu bagaimana Ustaz? Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Seperti itu. Suara anak terdengar jelas nggak? Jelas, Ustaz. Masya Allah. Pada semangat ini. Wadih jiddan. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Pada semangat ini. Hamasa, hamasa. Hamasa. La tansaw al-qahwa. Ma mana qahwa? Qahwa Apa itu wah? ketika Kopi. qahwa Susu. kapal api. Kohwa Jadi wa makor masat. jamil tamrun. Qahwa kapal api wa tamrun ajwa au sukari. Jamil Ajwa jiddan. sukari. Biar nggak ngantuk. Ahsanallahu ilaikum. Wa iyaka. Jadi isim ya kita sudah mempelajari arti isim ya. Arti isim itu satu bisa berupa nama. Arti isim yang kedua kata ganti. Arti isim yang ketiga kata tunjuk. Arti isim yang keempat angka. Arti isim yang yang terakhir 4 angka ya. Kemudian ciri-ciri isim. Ini penting sekali ikhwah. Barakallahu fikum ya. Memang di sini tingkat pemula ya. Jadi Ana hanya menjelaskan apa yang ada di modul saja, biar tidak melenceng terlalu jauh, karena memang ada alasannya kenapa kita dahulukan isim daripada fi'il dan huruf ya. Ala kulli hal, di sini isim cirinya itu ada 4 disampaikan di sini ya. Yang pertama tanwin. Tanwin. Antum tahu tanwin? Tanwin itu menurut ulama ahli nahwu at-taswid ya atau an-nunu as-sakinah. Jadi menurut ahli nahwu, tanwin itu adalah secara bahasa adalah at-taswid ya. At-taswid itu maksudnya adalah suara. Misalkan sawwata at-ta'ir. Burung itu bersuara. Jadi secara istilah itu adalah nun sakinah. Nun sukun yang terletak di akhir sebuah kata. Misalkan ketika kita mengatakan qolamun. Qolamun. Apakah ada nun sukun di situ? Ada, ya. Qolamun, mun. Secara lisan, secara lafaz terdengar oleh kita ada nun sukun di situ. Qolamun, mun. Secara lafaz ada. Meskipun secara tulisan tidak ada memang nun sukunnya. Karena memang diganti dengan pengulangan harokat. Diganti dengan pengulangan harokat. Misalkan ya nak kasih gambaran sedikit biar ada. Misalkan nah, tulis di sini ya. Qolamun. Qolamun.
Nah, antum teman-teman sekalian pernah kan mendapati tanda ini nih dalam mushaf atau di buku-buku bahasa Arab. Atau gini tandanya. Dua doma langsung. Iya. Ini namanya tanwin. Ikhwah barakallahu fikum. Ini namanya tanwin. Nun sukunnya mana Ustaz? Kan katanya tadi ada nun sukun berada di akhir sebuah kata. Secara lafaz ada, terdengar oleh kita. Qalamun nun sukun. Tapi secara kitabah tidak tertulis memang. Tapi diganti dengan pengulangan harokat. Teman-teman sekalian lihat ini tanda yang pertama. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ini pengulangan harokat. Artinya ada dua domah di situ. Bisa juga ditulis seperti ini. Ya, jadi secara tulisan, tanwin itu ditulis dengan pengulangan harokat. Kalau kolamun berarti domahnya dua kali. Kalau kolaman, fathahnya dua kali. Kalau kolamin, kasrohnya jadi dua kali. Nah, itulah tanwin. Itulah tanwin. Contoh. Hadza Zaidun. Zaidun. Apakah di situ ada tanwin? Ada. Di mana? Coba perhatikan secara lafaz. Zaidun. Ada nun sukun secara lafaz. Berarti ini tanwin. Ya. Tapi kalau di secara tulisan kita tulis kayak gini ya. Zaidun. Iya. Oh, coret lagi. Iya. Seperti ini kita tulis. Zaidun. Ah, ya. Seperti itu. Zaidun. Nah, jadi tanda isim yang pertama adalah tanwin. Tanda isim yang kedua adalah berawalan al. Kapanpun teman-teman mendapati sebuah kata yang diawali dengan al, pasti diketahui itu adalah isim. Contohnya apa Ustadz? Contohnya ar-rajulu, seorang laki-laki. Baik dia alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah tadi seperti ar-rajulu. Apalagi asyamsu, ini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ada al, berarti dia isim. Contoh lain, alif lam qamariyah misalkan. Al-qalamu. Ya. Kalau tadi kan ar-rajulu. Ya, seperti ini tulisannya. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Iya. Contoh lain. Al-qalamu. Al-qalamu. Diawali dengan al. Mana alnya Ustadz? Ini bisa perhatikan. Ar-rajulu ini alif lam syamsiyah. Al-qalamu alif lam qamariyah. Al berarti dia isim. Tanda isim yang pertama tanwin. Contohnya apa? Rojulun, qalamun. Tanda isim yang kedua diawali dengan al. Contohnya apa Ustadz? Contohnya seperti yang antum lihat di contoh ini di hadapan antum, asyajaratu. Asyajaratu. Apakah di situ ada al? Ada al. Alif lam syamsiyah. Kemudian tanda isim yang ketiga al-jar. Al-jar diawali dengan huruf jar ya. Enggak, kalau yang ketiga itu dia jar. Ya, al-jar.
Antum perhatikan di situ ada huruf jar. Sebetulnya nomor 3 dan nomor 4 itu cukup satu saja ya. Nah, jadi nomor 3 itu al-jar bismillahi. Ya, bismillahi. Ini al-jar. Fi halati al-jar ya. Dia dijar dengan huruf jar. Sebenarnya dia bisa juga dijar dengan mudhof ya. Atau dijar dengan idofah menurut pendapat yang lemah ya. Tapi yang benar itu al-jar bil mudhof ya. Yang ketiga itu al-jar. Apa itu al-jar? Al-jar itu dia salah satu jenis i'rab ya. Kan jenis i'rab itu ada raf'un, nasbun, jazmun, jarrun. Nah, jarrun dia termasuk jenis i'rab. Jarrun itu kondisi sebuah kata yang dikenai oleh amil jar. Kalau di sini dia apa amil jarnya? Bismillahi al-ba. Gara-gara ba inilah isminya jadi berharokat kasrah. Al-jar ya. Kemudian yang keempat, dimasuki huruf jar. Ya, dimasuki oleh huruf jar. Sebenarnya makanya tadi Anda sampaikan menyebutkan jenis yang ketiga cukup apa namanya? Cukup menyebutkan jenis yang ketiga itu al-jar itu sebenarnya sudah cukup ya. Tanpa menyebutkan jenis yang keempat. Karena jenis ketiga ini sudah mencakup al-jar bi harfil jar dan al-jar bil idofah atau bil mudhof ya. La ba'as ya karena ini torikoh yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum ya. Dalam rangka memudahkan pemula. Labas ya. Jadi jenis yang keempat ini dimasuki oleh huruf jar. Mana huruf jarnya Ustadz? Ila. Ya, huruf jar itu banyak ya ikhwah. Fi, al-ba, ila, an, al-kaf, dan lain sebagainya. Jadi gara-gara ila inilah al ilal baiti ya, ila huruf jar ya. Huruf jar. Jadi al-baitinya adalah isim. Jenis yang ketiga tadi, jar. Tanda isim yang ketiga adalah al-jar. Contohnya bismillahi. Nah, ketika kita mendengar bismillahi, bisa diketahui ya. Bahwa ismillahi itu adalah isim. Kok bisa isim Ustaz? Dimasuki oleh huruf jar. Apa itu? Al-ba, bi. Bi. Nah, ini. Ini huruf jarnya. Bisa antum lihat. Nah, ini huruf jarnya. Al-ba, bi. Itu huruf jar. Kemudian yang keempat, dimasuki oleh huruf jar tadi. Ilal baiti. Bisa dipastikan bahwa al-baiti ini isim. Kok bisa Ustadz? Kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya Ustadz? Ila. Ya. Ila. Seperti itu. Ya. Bismillahi artinya dengan menyebut nama Allah. Ilal baiti artinya adalah ke rumah. Ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Iya. Nah, masih pada fokus ya? Sepertinya lagi nyeruput kopi nih. Ah, biar nggak ngantuk. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita berbicara tentang jenis kata yang kedua. Kita sudah berkenalan dengan isim ya. Isim itu maknanya apa aja, ciri-cirinya apa aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tandanya apa aja kita sudah mengetahui. Sekarang kita akan beranjak ke fi'il. Fi'il ini adalah jenis kata yang kedua. Dalam percakapan bahasa Arab selalu sangat sering kita dapati
takbir atau ungkapan yang mengandung kata kerja, ya, kata kerja. Fi'il, ya. Kata yang kedua jenisnya adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja, isim kata benda. Fi'il kata kerja. Arti fi'il apa, Ustadz? Pertama, kata kerja, ya. Sudah Anda sampaikan tadi. Kedua, aktivitas. Ya. Arti fi'il yang pertama adalah kata kerja, arti fi'il yang kedua aktivitas. Arti fi'il kata kerja. Contohnya apa? Darosa. Belajar. Darosa. Belajar. Kemudian arti fi'il yang kedua aktivitas. Contohnya apa, Ustadz? Yanamu. Tidur, ya. Tidur. Kita sudah tahu arti fi'il. Yang pertama kata kerja. Yang kedua aktivitas. Kemudian ciri-cirinya apa? Ya. Kalau kita bisa mengenali ciri-cirinya, itu akan memudahkan kita untuk tahu ini isim, apakah ini huruf atau fi'il, ya. Ya. Jadi dengan mengetahui tanda, dengan mengetahui ciri, itu akan memudahkan kita untuk melacak apakah ini isim, apakah ini fi'il, apakah ini huruf, ya. Jadi kita harus betul-betul mengenali tanda-tandanya, ya. Tanda-tanda isim tadi udah, sekarang tanda-tanda fi'il. Apa itu tanda-tanda fi'il? Tanda fi'il yang pertama saufa, kemasukan asin dan saufa, ya. Kemasukan harfu at-tanfis dan harfu taswif. Saya kulu saufa ta'lamu. Sekarang teman-teman perhatikan. Saya kulu. Oh, enggak ya. Yang pertama kelewat tadi, ya. Afwan. Tanda fi'il yang pertama itu qad, ya. Qad. Kemasukan qad. Contohnya apa? Qad tabayyana. Qad tabayyana. Dari ini kita sudah tahu bahwa tabayyana itu fi'il. Kok bisa tahu, Ustadz, tabayyana itu fi'il, Ustadz? Karena kemasukan qad. Kalau dia kemasukan qad, kalau kita dapati sebuah kata kemasukan qad, maka setelah qad itu pasti fi'il, ya. Pasti fi'il. Naam. Kemudian yang kedua, kemasukan asin dan saufa. Kemasukan asin dan saufa. Saya kulu. Nah, pasti nih. Yakulu fi'il. Kok bisa tahu yakulu fi'il? Kemasukan sin. Sinnya berharokat fathah. Apaan? Tunggu sebentar. Ya, masukkan sin dan saufa. Saufa ta'lamu. Nah, pasti dipastikan tuh, ya. Kita bisa mendeteksi ta'lamu ini pasti fi'il. Kenapa? Kemasukan saufa. Kemasukan saufa. Iya. Dari segi makna apakah sama? Berbeda. Kalau asin itu harfu at-tanfis. Maknanya adalah istiqbaluhu qarib. Masa depannya itu dekat. Berbeda dengan saufa. Harfu taswif. Ya, istiqbaluhu ba'id. Masa depannya jauh. Maksudnya adalah ketika Anda menggunakan asin, sa'adrusu. Saya akan belajar. Itu artinya adalah
3 menit lagi anak akan belajar. Jadi ketika dia mengatakan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tapi ketika dia mengatakan saufa adrusu, maknanya memang saya akan belajar. Ya, maknanya masih saya akan belajar. Tapi 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian atau bahkan besok. Jadi dia akan mengerjakan tapi dalam waktu yang lama. Jadi seperti itu ya, perbedaan asin dan saufa. Harfu tanfis dan harfu taswif. Insyaallah akan antum pelajari di level lanjutan ya insyaallah. Jadi tanda fi'il yang pertama kemasukan qad. Tanda fi'il yang kedua kemasukan sin dan saufa. Sering kita dapati kan di surah Al-Kafirun ya, kalla saufa ta'lamun. Afwan, bukan di surat apa itu? At-Takasur ya. Di surat At-Takasur kalau nggak salah. Nah, kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna. Nah, kita sudah tahu. Ta'lamuna di sini fi'il, kata kerja. Kok bisa tahu? Karena didahului saufa. Iya. Artinya apa? Saufa ta'lamun, Akan kalian tahu. akan mengetahui. Nah, kemudian tanda fiil yang ketiga bertemu ta'ut ta'nisi as-sakinah ya. Bertemu dengan ta yang menunjukkan perempuan. Contohnya apa? Di sini antum bisa melihat roja'at. Roja'at. Dia telah kembali atau dia telah pulang. Apakah di situ ada ta'ut ta'nis as-sakinah? Ada. Ta'nis as-sakinah itu tak sukun. Tak sukun yang menunjukkan perempuan. Kapanpun antum dapati ya ada ta'ut ta'nisi as-sakinah, tak sukun yang menunjukkan perempuan terletak di akhir maka itu ta'ut ta'nisi as-sakinah ya. Maka bisa dipastikan roja'at ini fi'il. Kok bisa tahu Ustaz? Ada ta'u at-ta'nisi as-sakinah. Roja'at. Contoh lain. Jalasat. Dia telah duduk. Namat. Dia telah tidur. Iya. Kemudian yang keempat. Tanda fi'il yang keempat. Bertemu nunu an-niswah. Bertemu dengan nun niswah. Ya. Nun perempuan. Nun perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan. Tapi jumlahnya banyak. 3 dan seterusnya. Contohnya apa? Yaktubena. Yaktubena. Mereka perempuan telah menulis. Nah. Nah di sini pendek ya. Kita harus bedakan antara na dengan na. Kalau yaktubna, na pendek itu nunu al-inas. Nun yang menunjukkan perempuan. 3 orang dan seterusnya. Nah, ini na pendek ya. Ini nunu al-inas namanya. Nun yang menunjukkan perempuan. Lebih 3 orang dan seterusnya. Taib. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan apa namanya? Dengan isim, maknanya apa, tanda-tandanya apa. Alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan fi'il, kata kerja, maknanya apa, tanda-tandanya apa, ya sudah kita ketahui bersama. Sekarang kita masuk ke jenis kata yang ketiga. Ini jenis yang paling miskin, ya. Dia menduduki
kasta yang paling rendah. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan bantuan dua kawannya ini. Isim dan fi'il. Huruf. Huruf itu ya bisa kita katakan kata tugas atau kata bantu atau kata penghubung ya. Ya, seperti itu. Huruf ya, simpelnya dia kata bantu, kata tugas atau kata penghubung. Ada yang menerjemahkan itu, ada yang mengartikan huruf itu madalla ala ma'nan fi ghairiha ya. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Maknanya tidak sempurna kecuali dengan bantuan dua kawannya. Ciri-cirinya apa? Huruf itu ciri-cirinya dia tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa juga menerima tanda fi'il ya. Abdullah Al-Ashmawi dalam hasyiahnya, hasyiah Syaraf Jurmiyah, beliau mengatakan bahwa ciri huruf itu al-adamiyah. Enggak ada memang. Ya, enggak ada. Berbeda dengan tanda isim, ada. Tanda fi'il ada. Kalau tanda fi'il enggak ada. Al-adamiyah. Ya, al-adamiyah. Dobitnya, ketentuannya, karena memang dia tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa pula menerima tanda fi'il. Seperti itu. Naam. Taib. Al-an as-su'al. Ya. Al-an as-su'al. Sekarang anak ingin bertanya terhadap bagaimana pemahaman antum terhadap penjelasan yang ana sampaikan tadi. Hasanan al-ustadah Wahidah, ya ustadah, kita sudah berbicara tentang isim, ya. Apa aja sih makna isim itu? Isim itu Mohon diulangi pertanyaannya. benda. Bentar. Yang menjawab adalah al-ustadzah Wahidah. Tafadhali, ustadzah Wahidah. Makna isim. Silakan dibuka kembali mic-nya. Barakallahu fiik. Ustazah Wahidah bisa dibuka kembali mic-nya. Dibuka kembali mikrofonnya. Ustazah Wahidah, Sulbar. Mic-nya Anda tutup tadi. Silakan dibuka kembali mikrofonnya. Yang pertama berarti nama. Iya. Yang Contohnya kedua apa? berarti kata ganti. Yang ketiga berarti kata tunjuk. Dan yang keempat berarti angka. Nah, taib. Nah, Nama. Sekarang isim. Isim ini kan kata Ustazah tadi maknanya nama. Yang pertama. Coba nah, berikan nama selain yang Ana tulis di sini Ustazah. Bisa nggak? Kan kita sudah mempelajari beberapa mufrodat kemarin ya. Di hari Senin, Selasa, Rabu. Coba Ustazah ingat-ingat apa namanya mufrodat yang mengandung nama. Selain yang ini ya. Maktabun, Aliyun, Kitun, Syajaratun, Makkah. Tafadholi. Wah, Ustazah Wahidah. ya, nah. Contoh nama. Ya.
Madinah. Madinah. Sahih, ya. Nah, barakallahu fiik Ustazah. Naam. Sekarang Al-Ustadz Dimyati. Al-Ustadz Masya Allah. Dimyati, barakallahu fiik Ustadz. Wa iyyaka ya Ustaz. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa hal antum? Ustadzul Al-Fadil. Hayakallah Ustadz. Nah Ustadz, Siap. Ya. kan contoh nama tumbuhan Ustadz. Tumbuhan. Nah, Sejarah. la la Kasirun la. jiddan. Ghairu syajarah Ustadz. Ghairu syajarah. Sejarah. Misal masalan at-tamatim, tamrun, atau sejarah tu fulful, atau sejarah mauz, pisang, Masya Allah. غير Barakallahu ذلك. fiik Ustadz. Mumtaz. Bentar. Baik, al-babu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Wa iyyaka ya Ustaz. Al-Ustadz. Al-Ustadz Hermin. Ya Ustadz. Kaifa haluk Ustadz? Ana bi khairin. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Kita sudah mempelajari tentang isim Ustadz ya. Kata kita isim itu maknanya ada nama, kata ganti, kata tunjuk, angka. Ya. Coba Ustadz berikan contoh isim yang bermakna kata ganti selain huwa Ustadz. Huwa. Iya. Selain huwa. Huma, hum. Masya Allah jamil, mumtaz. Barakallahu fiik. Al-Ustadz Ahmad Kamal, Masya Allah, Al-Ustadz Ahmad Kamal. Aina al-qahwah, Ustadz? Aina al-qahwah? Sulawesi Barat. Al-Ustadz Ahmad Kamal, kaifa haluk, Ustadz? Ana bikhair. Masya Allah. Aina al-qahwah, Ustadz? Aina qahwah kapal api, Ustadz? Nah, Ustadz. Masya Allah, kita sudah mempelajari tentang angka, Ustadz. Ya, isim maknanya kan banyak. Di antaranya adalah berupa angka. Coba Ustadz sebutkan angka yang lain selain sabah, Ustadz. Wahid. Wahidun. Salasa. Sampai Isnan. asyarah, Ustadz. Sampai asyarah. Karena mau dengar. Arba'atun. Arba, khamsatun, sittatun, sab'atun, Sittatun. Nasat sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jamil. Jazakallah. Jamil. Ya. Al-Ustadz Al-Ustadz Rampli. Tafadhal ya Ustadz. Al-Ustadz Rampli. Hal anta ma'ana Ustadz? Naam kuntu. Masya Allah Ustadz. Nah Ustadz kita sudah mempelajari tanda isim ya. Tanda-tanda isim. Sebutkan tanda-tanda isim Ustadz. Jangan lihat kisi-kisi ya. Tutup mata. Minha dukhulu alif wal lam. Wahid. Nam. Alif wal lam. Dukhul alif wal lam. Ma huwal misal? Contohnya apa Ustadz? Sebil misal al-kitab. Al-kitab. Contoh lain Ustadz?
Misal akhar Ustaz, contoh yang lain. Hudan lil muttaqin. Hudan Al lil muttaqin. muttaqin. Naam, lil Muttaqin. muttaqin. Naam, ahsanallahu ilaik. Wa iyyakum. Al-an na'ti ila Ustazah Dia. Dia, Ustazah Dia, Nah, Ustaz. sebutkan tanda-tanda isim selain berawalan al. Selain Didahului, berawalan al. didahului huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Mumtazah. Mumtazah. Coba sebutkan contohnya Ustazah. 2. Sebutkan 2 contoh. Didahului oleh huruf jar. Contohnya apa? Adhabu ilal masjidi. Azhabu ilal masjidi. Yang mana nih? Azhabunya kah? Ila. Ila? Ilal masjidi. Yang mana isimnya? Yang ila atau al masjidi? Ilanya. Ya. Yang mana isimnya? Ila atau al masjidi? Al masjidi. Al masjidi. Ya, ilanya huruf jar. Yang menjadi tanda untuk isim. Isimnya adalah al masjidi. Barakallahu fiik. Al Ustadz Kashful Anwar. Naam, naam. Nah, sebutkan Ustaz. Tanda isim yang belum disebutkan oleh teman antum Ustaz. Tanda isim alif lam. Naam. Bentar Ustaz. Sudah disebutkan tadi dukhul alif lam ya, kemasukan alif lam sudah disebutkan teman antum. Bidukhuli tanwin. Naam. Dukhulut tanwin. Nah, Ustaz, kemasukan tanwin. Sebutkan kalau tanwin gampang. Sebutkan 3 contohnya Ustaz. Qoma Zaidun. Koma Zaidun, yang mana tanwinnya Ustaz? Koma atau Zaidun. Zaidun? Zaidun fiddal. Naam, Zaidun. Naam, Zaidun. Contoh yang kedua Ustaz. Jalasa Amrun. Mada? Jalasa Amrun. Naam, jalasa Amrun. Baik. Yang ketiga. Nama Amrun. Nama Amrun. Nama Amrun. Yang mana yang isimnya Ustaz? Nama atau Amrun? Amrun ya Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallah fiik. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Sekarang barakallahu fiik Ustaz. Na'ti ila musyarika ukhra. Ma'ana al-Ustaz Oka. Tafadhol ya Ustaz Oka. Al-Ustaz Oka. Sebutkan makna-makna fi'il Ustaz. Fi'il merupakan kata kerja yang Sahih. dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja dan juga aktivitas. Memiliki 4 arti saja Ustaz. Arti saja. Masya Allah. Mumtaz Ustaz. Apa contoh kata kerjanya Ustaz?
Qura'atul. Nah, seperti darosa, belajar, yanamu, tidur ya. Nah, mumtaz. Al-Ustadzah Siti Nurmayanti, tafadhali. Mujudah. Al-Ustadz Ari. Nah, Ustaz. Nah, sebutkan tanda-tanda fi'il Ustadz. Satu saja Ustadz. Jangan lihat kisi-kisi Ustadz ya. Tanda-tanda fi'il ada 4. Nah, Ustadz Ari, sebutkan tanda-tanda fi'il. Hasanan. Ustadzah Adrianti. Tafadhali, sebutkan tanda-tanda fi'il. Ustadzah Adrianti. Ghairu mawjudah. Maaf Ustaz. Tadi suara saya keluar nggak ya tadi? Enggak. Wah, saya lupa pencet yang mute ini tetap ada Nah, silangnya. Ustadz. Lanjut. Nah, Ustadz. nggak apa-apa Ustaz. Next time. Sebutkan tanda fi'il Ustadz. Nah, Ya, saufa dan ada saufa dan sin itu. kemasukan asin dan Oh, saufa. Asin dan saufa. Contohnya apa Ustadz? Yang familiar mungkin untuk kita yang di surat At-Takasur itu kan saufa ta'lamun itu. Iya, betul. Kalla saufa ta'lamuna. Kalau saufa ta'lamuna. Nah, mumtaz Ustadz. 6. Sebutkan tanda fi'il yang lain. Ustadzah Sarrah. Ustadzah Sarah. Tafadhali. Mujudah. Hasanan. Al-Ustadz Muhammad Endarto. Muhammad Endarto. Tafadhal Ustadz. Sebutkan 2 tanda fi'il yang lain. Sebutkan 2 tanda fi'il yang belum disebutkan. Bertemu nun jama' niswah. Nah, bertemu nunu an-niswah. Contohnya apa? Yaktubunna. Yaktubna. Yaktubna ya, nunu an-niswah. Yang kedua apa? Bertemu ta tanis sakinah. Nah, dukhulu ta'i at-ta'nits as-sakinah ya. Contohnya apa? Roja'at. Nah. Kemudian Al-Ustadz Zulfikar. Al-Ustadz Zulfikar. Naam Ustaz. Nah, sebutkan tanda fi'il yang belum disebutkan Ustadz. Dimasuki qad. Nah, dimasuki qad. Contohnya apa Ustadz? Qad aflahal mu'minun. Mumtaz, ra'i' ya. Taib. Naam Ustaz. Sekarang masuk ke huruf ya. Huruf. Ya mungkin min babi al-faidah ya. Untuk huruf ini para ulama ahli nahwu membagi menjadi 2 ya. Ada hurufu al-mabani, ada yang hurufu al-ma'ani. Adapun yang kita bahas sekarang ini adalah hurufu al-ma'ani ya, huruf-huruf yang mengandung makna. Nanti kalau antum ada kesempatan bisa mengkaji kitab-kitab nahwu level dasar ya di Jurumiyah beserta
syarah-syarahnya banyak sekali yang membahas tentang hal ini. Nah, barakallahu fikum. Taib. Al-ana at-tatbiq. Sekarang sebelum penutupan, ana ingin tatbik dulu secara global ya. Sekarang untuk perhatikan. Zahaba Zahaba Ahmadu Zahaba Ahmadu Huna Hamzatu al-qata' ilal masjidi. Huna Hamzatul qata' ilal masjidi. Ya, ilal masjidi. Nah, ilal masjidi. Zahaba Ahmadu ila al-masjidi. Ilal masjidi. Taib. Al-Ustadzah Sri Rizki. Sri Rizki. Tafadhali Ustadzah. Naam, Ustaz. Bentar. Ya, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Naam. Ustadzah, mana di antara kata yang terkandung dalam kalimat sempurna ini yang isim? Mana isimnya? Ila, Ustaz. Ila? Ila isim? Ila masjid. Apa? Ila masjid nih yang terakhir ya, Ustaz. Ilal masjid. Iya, Yang mana ilal isimnya? masjid. Ila atau al-masjidi? Ila. Hah? Ila. Ila atau al-masjidi? Ah, Masjidi. Oh ya, al-masjid. al-masjidi. Karena ila ini huruf. Huruf-huruf ya. Apa Ya, namanya, Ustaz? dia hanya menjadi tanda isim. Iya. Ya, jika dia mendahului isimnya, dia hanya sebagai tanda saja. Tapi ila hakikatnya dia huruf. Huruf. Masjid. Isimnya Karena itu ada kasroh. al-masjidi. Nah, mumtaz. Masjidi karena ada Mumtaz. kasroh ya. Nah, ahsanti. Contoh lain. Jalasa Zaidun. Ustazah Lulu'ah. Tafadhali. Ustazah Naam, Lulu'ah. Ustaz. Naam, Jalasa Ustaz. Zaidun. Mana isimnya? Zaidun. Zaidun. Bagaimana Ustazah Naam. bisa tahu ini isim? Dia nama, kemudian tanwin. Mumtazah. Ahsanti. Iya. Kemudian contoh lain.
Ana dhahibun. Dhahibun ilal masjidi. Ustazah Jannah, tafaddali. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Apakah di sini ada isim Ustazah? Ustazah Jannah? Ustaz Zaki. Apakah di sini ada isim Ustaz? Ana dzahibun ilal masjidi. Ustaz Zaki? Tidak ada. Ustaz Indra? Ustaz Indra, Nah, ana Ustaz. dzahibun ilal masjidi. Apakah di sini ada isim? Nah, Ustaz. Mawjud, Ustaz. Ma huwa? Al-masjid. Sahih. Ghairuhu, selainnya ada nggak? Al-kalimah. Aina, Ustaz. Afwan. Ana Ana dzahibun ilal dzahibun masjidi. ilal masjid. Ana isim, al-masjid isim. Hanya itu? Zahibun. Nah, Zahibun. zahibun. Tanwin. Nah, mumtaz. Barakallahu fikum. Afwan, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan. Nah, kok. Ya, sudah tadi ya, sudah Anda jelaskan tadi. Qadarullah terlewatkan. Untuk qad nanti ya di kitab lanjutan akan dibahas ya bahwa qad itu bisa masuk ke fi'il madin, bisa juga masuk ke fi'il mudhari'. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Anda kasih 2 pertanyaan saja ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Hal min soal? Nah, kalau Anda nanya hal min soal itu artinya adalah apakah ada pertanyaan? Hal min soal? Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Jawabnya apa Ustaz? La itu. Apa? Jawabannya la dong ya. Nah, ahsan. Kalau ditanya hal min soal, jawabannya nah, Ustaz. Berarti ada pertanyaan. Kalau la, nggak ada pertanyaan. La Masya karena Allah. Ini ada yang Bukan, bertanya. Pak. Ustaz. Oh, Ustaz Dalili, ayo soal Ustaz. Ustazah, tafadhali. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, kalau yang contoh dari yang bertemu tanis sakinah itu apa contohnya Ustaz? Nun jamak. Iya. Yang mana? As-sakinahnya. Ta'ut ta'anis Iya. as-sakinah. Nah, iya apa contohnya Ustaz? Contohnya tuh banyak. Seperti qad qamat as-salatu. Qad qamat. Di akhirannya kasroh, domah atau apa Ustaz? Dia asalnya sukun. Ya. Sukun. Berarti Kecuali dalam beberapa kondisi memang dikasrohkan. Memang karena memang ada iltiqa as-sakinah di situ. Tapi asalnya taknya berharokat sukun. Ya. Taknya sukun. Mati gitu ya Ustaz ya? Ya, kalau bahasa kita nun tak mati, ya, tak mati. Nah, jalasat, namat, qaraat, katabat. Ja'alat. Nah, Masya Qolat Allah. salah satu enggak Ustaz? Qolat salah satu enggak? Qolat salah satunya enggak? Qolat, iya. Itu ta'u at-ta'nis as-sakinah juga, tanda fi'il.
Ya, tanda fi'il madin. Ustaz. Baik. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Cukup? Cukup, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, pertemuan malam ini menyenangkan bersama antum, bisa belajar bersama tentang jenis-jenis kata beserta ciri-cirinya. Semoga faedah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi antum. Silakan setelah ini antum amalkan ya. Pokoknya kata Arab apapun yang antum temui itu nggak akan lepas, nggak akan keluar dari tiga ini. Kalau nggak isim, fiil, huruf ya. Silakan nanti praktek di rumah masing-masing. Wa akhiru Tapi da'wana. Ustaz, Naam. bisa bertanya, Ya, naam Ustaz. Tafadhal Ustaz. bagaimana caranya membedakan antara huruf jar dengan ini yang huruf jar kan terdapat di isim. Nah, Iya. bagaimana caranya membedakan dengan huruf yang ada di huruf? Cara mengetahui huruf jar maksudnya? Iya, cara membedakannya. Cara membedakannya mana yang huruf jar, mana yang isim gitu. Iya, itu. Oh iya, seperti ilal masjidi tadi yang ana mengecohkan, mana yang huruf, mana yang isim. Iya. Cara mudahnya kita harus tahu dulu huruf jar. Ya, huruf jar itu banyak sekali. Ada alba, fi, an, ila, al-kaf, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita harus tahu dulu itu huruf jar. Kemudian isim, yang namanya isim, dia menerima kasroh ya, menerima kasroh. Karena memang ciri khas yang dimiliki oleh isim itu adalah al-jar. Al-jar itu tanda jar asal adalah kasroh. Jadi ilal masjidi, yang mana isim? Isim itu dia diberikan kekhususan dengan jar. Al-jar itu dengan kasroh lah. Ini simpelnya. Jadi ilal masjidi itu mana isimnya? Al-masjidi. Karena dia ada tanda isim di situ. Pertama alif lam. Kemudian yang kedua adalah al-jar. Al-masjidi. Al-jar itu simpelnya adalah dia berharokat kasroh ya. Nanti insya Allah di tingkat lanjutan akan dipelajari nanti ya. Al-jar itu bukan hanya dengan kasroh saja. Ya. Ala kuliah al-jar itu simpelnya kasroh. Ilal masjidi. Mana isimnya Ustaz? Al-masjidi. Kenapa? Karena di situ ada dua tanda. Pertama alif lam al, yang kedua adalah al-jar, berharokat kasroh. Ila udah pasti huruf. Iya, seperti itu. Nah, Ustaz. barakallahu fiik. Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Afwan. Nah, Yang kata-kata tadi zahibun itu, Ustaz, itu bentuknya mana, Ustaz? kenapa? Zahibun. Zahibun iya. Itu bentuknya masdar atau gimana, Ustaz? Zahibun itu isim fa'il. Oh, isim fa'il. Zahaba yadhabu zahaban, zahibun madhubun, dan seterusnya. Padahal dari asalnya dari fi'il, Ustaz. Zahaba yazhabu itu bukan, Ustaz? Iya, zahibun itu dia akarnya dari zahaba. Bukan itu fi'il, Zahaba Ustaz. yadhabu zahaban zahibun. Zahaban masdarnya, zahibun isim fa'il. Zahibun artinya adalah pergi. Ya. Jelas? Kalau dia nggak ada tanda tanwinnya itu nggak terlihat kalau dia itu isim, Ustaz, ya. Iya. Kayak kalau tidak menggunakan, karena Anda menggunakan isim fa'il, karena isim fa'il itu kan isim, pasti menerima tanwin. Makanya zahibun. Berbeda kalau zahaba. Kalau zahaba bukan isim fi'il ya.
Karena dia fi'il madin. Ya. Zahibun itu isim fa'il. Akar katanya dari zahaba. Bisa dipahami? Insya Allah. Haraf tuh. Insya Allah. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Cukup. Ahsanallahu ilaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Masyaallah, hayakumullah jami'an. Tafadhalu. Afwan wa iyyakum.